lagi di channelku Maria. Kali ini masih dengan lip produk baru ya. Aku akan review. Ini udah di request juga sama kalian, yaitu dari Bare and Bliss yang namanya Star Glassing Still Lip Serum yang seperti ini. Sebenarnya mereka ada beberapa shade varian warna, tapi di sini aku beli dua. Yang awalnya itu aku merasa kayak kelihatan masih natural gitu, tapi secara penampakannya di bibir aku, kalian bisa langsung lihat aja warnanya. So pastinya di videoku kali ini seperti biasa, walaupun bukan video swatches, aku akan kupas tuntas ya. Mulai dari packagingnya, teksturnya kayak gimana dipakai di bibir aku, sampai ke tes ketahanan. Buat kalian yang udah nge-request video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan seperti biasa aku akan ngebahas detail packagingnya yang kelihatannya tuh imut, kecil, langsing gitu ya. Tapi di sini masih Bare and Bliss banget dengan warna-warnanya tuh biasanya perpaduan warna-warna soft kayak gini. Ada pink, ungu, sedikit abu. Detailnya kalian bisa langsung lihat aja. Dan udah pasti di bagian depan tadi ada nama produknya Bare and Bliss Star Glassing Still Lip Serum. Dengan di sini ada beberapa klaimnya kalau lip produknya ini 0% alkohol, cruelty free dan vegan friendly. Jadi menurut aku aman ya buat dipakai. Dan biasanya untuk produknya Bare and Bliss ini juga sudah ada nomor BPOM-nya, tapi nggak tahu nih di sebelah sini aku nggak menemukan ya. Nanti mungkin kalau ada di official store bakal aku cantumkan aja. Di sini sih yang paling tertera itu ada Nature Inspired yang terdirinya tuh untuk kandungan skincare-nya ya. Ada 5% glycerin, 5 kali ceramide dan juga 2 kali peptide, masih ditambah vitamin E. Yang ini akan menutrisi ya bibir ya biar kelihatan ngeplam dan sehat. Ya, itulah kenapa hasilnya memang waktu aku lihat tuh di official store ya, swatches-nya tuh dia glossy yang lembab gitu di bibir. Ini layaknya yang lagi aku pakai. Karena memang ternyata selengkap itu untuk kandungan skincare-nya. Nanti kita akan lihat langsung aja ya dipakai di bibir aku. Detail ingredients walaupun lumayan kecil, aku akan kasih tunjuk di situ zoom-nya ya. Aku nggak yakin sih bakal kelihatan atau enggak. Kalau misalnya nanti ada yang lebih jelasnya aku juga akan tampilin. Yang pasti di sini untuk lip produknya masa berlakunya sampai di tahun 2028, tapi setelah kalian buka nih sama dengan kebanyakan lip produknya Bare and Bliss bisa berlaku sekitar 6 bulan aja. Cukup singkat ya. Biasanya kan kalau lip produk 1 sampai 2 tahun. Tapi pengalaman aku nge-review Bare and Bliss tuh rata-rata memang cuman sekitar 6 bulan setelah kalian buka. Dan detail packaging dalamnya ini bener-bener cakep sih menurut aku. Hampir mirip sama punyanya Something ya. Perpaduan warnanya tuh ada kayak glitter-glitter gitu. Yang warnanya soft pink, udah gitu ada di bagian ujung-ujungnya tuh warna silver seperti ini. Hampir mirip ya kayak punya Something, tapi di sini untuk detailnya sendiri aku akan kasih tunjuk. Ada nama produknya, walaupun nggak terlalu kelihatan karena ditulisnya pakai tinta putih sehingga kalau digabungkan dengan warna soft kan kurang terbaca ya. Tapi untuk di bagian yang silvernya ini lebih kelihatan ada detail tahun produksi sama expiry date-nya. Walaupun masa berlakunya tadi seperti yang aku bilang cuma 6 bulan ya setelah dibuka. Terus di bagian ujungnya pastinya ada keterangan-keterangan seperti nama produknya, nama shade, dan juga neto. Oke, untuk netonya sekitar 1,8 gram. Kemarin aku beli tuh harganya lumayan ya, sekitar 70 apa 80 ribu gitu. Nanti detailnya akan aku langsung tulis aja. So dengan harga segini aku penasaran kira-kira cukup worth to buy nggak sih buat kalian coba. Dan langsung aja ya tanpa berbasa-basi aku akan swatch untuk dua shade warna yang udah aku beli. Yang pertama ini adalah nomor 018 Milky Way yang awalnya tuh kalau aku lihat kayak warna-warna nude peachy ya. Sekarang untuk detail aplikatornya aku bakal kasih tunjuk. Karena ini beda nih dari lip produk yang biasanya. Ya bentuknya seperti ini ya, kayak ada sisi miring, lubang di tengahnya. Dan ini kayak bahan apa ya? Kayak gini tuh bahan metal, bahan besi. Aku nggak tahu bahan apa yang kayak gini. Yang pasti detailnya kalian bisa langsung lihat aja. Yang mengingatkan aku sama lip serumnya Skintific kayak gini juga. Tapi nanti ini isinya bakal glossy lip gitu. So penasaran banget ya. Dan untuk pengaplikasiannya sendiri kalian tinggal keluarkan ya untuk produknya, diputar di bagian bawah nanti sampai ada suara kayak gini. Yang di awal itu kayak beberapa kali puter kayak belum keluar gitu. Jadi aku agak ragu-ragu apakah dipencet. Tapi setelah lama-lama aku tunggu ternyata yes, produknya udah keluar tuh kayak clip cream gitu ya. Tapi lumayan kental di sini dan aku bakal keluarkan segini dulu.
Dilihat dari hintnya memang dia kayak warna-warna peachy orange mungkin. So langsung aja karena aku aplikasikan di bibir aku. Ini bare lipsnya kayak gini ya, pinggiran bibirku agak gelap. Selanjutnya langsung aku swipe aja. Untuk teksturnya sendiri, menurut aku ini kayak creamy tapi semi gel yang ternyata cukup pigmented ya. Beberapa kali swipe sudah bisa mengcover untuk di bibir aku. Dan di sini sengaja aku mau tambahin lagi. Ternyata setelah udah naik nih untuk lip produknya, waktu satu kali putar udah keluar tuh. Terus aku layer aja di bibir aku. Finishnya sendiri langsung kelihatan kalau memang dia glossy lembab seperti di klaimnya tadi, ngeplam ya untuk bibirnya. Karena tadi memang ada kandungan skincare-nya seperti 5% gliserin, 5 kali ceramide, dan juga 2 kali peptide beserta vitamin E. Sehingga kelihatan ya bibir terhidrasi. Di sini tuh rasanya kita kayak pakai lip balm tapi agak sedikit lebih berat, dan waktu dikatupkan bener-bener lembut kayak ada base oilnya gitu. Terus rasanya juga nggak lengket sama sekali. Oke, seperti ini untuk shade yang Milky Way ya, dipakai di bibir aku. Emang ini salah satu warna orange yang fresh dan cocok untuk di warm undertone, kayak kesannya tuh seger aja gitu. Walaupun awalnya aku pikir bakal nude peachy yang lebih soft, tapi nggak apa-apa, menurut aku ini bakal lebih bisa cocok dipakai di semua skin tone karena nggak pucet juga. Dengan finish yang glossy seperti ini, udah pasti kalau aku coba cium di tangan dia akan transfer, tapi di bibir aku kayak masih nampak ada ya untuk si lip glaze-nya, dan di situ aku akan coba hapus menggunakan micellar water. Ternyata dia cukup gampang dihapus tuh, langsung hilang, tapi aku merasa ini kayak ada stain pinkish tipis gitu di bibir. Padahal tadi di klaimnya sepertinya tidak disebutkan, tapi di sini kelihatan bibir aku tuh agak ngeping gitu. Gimana menurut kamu? Bener nggak sih kalau ada stain-nya? Nanti kita akan lihat ya untuk warna kedua. Dan sebelum aku swatch warna kedua, aku mau kasih tahu dulu untuk wanginya. Ya ini tuh wanginya kayak wangi-wangi lipstick aja sih. Agak strong, tapi sepertinya tadi waktu aku pakai juga nggak terlalu mengganggu. Mungkin kalau kalian nggak sensitif dengan aroma-aroma lipstick nggak masalah ya. Dan ini aku sengaja agak katup-katupin bibirku buat ngerasain rasa dari lip serinya. Ternyata dia kayak ada rasa-rasa manis gitu. Dan lama-lama agak sedikit pahit, tapi lebih dominan ke manis sih. Buat kalian yang nggak suka rasa-rasa manis di lip produk, mungkin akan kurang suka. Tapi kalau buat aku sendiri sih nggak masalah. Sekarang aku akan swatch untuk yang kedua yang aku beli, 066 Aurora Blaze. Awalnya kalau aku lihat tuh dia kayak warna-warna pinkish gitu yang ada sedikit reddish-nya. Tapi ternyata ini kalau aku puter ya, aku ngambilnya udah lumayan banyak sengaja. Nanti aku akan kasih lihat hasilnya kayak gimana. Dan ternyata, yes, ini keputusan yang salah. Waktu aku swipe tuh dia kayak beleberan gitu karena kebanyakan aku ngambilnya. Ini mengingatkan aku sama teksturnya CeraPlum-nya something ya, seperti ini, tapi aplikatornya beda. Jadi memang better sih dipakainya sedikit demi sedikit dulu aja. Aku tadi cuma coba-coba lah ya. Dan di sini aku udah coba ratakan, rapikan, so hasil akhirnya kayak gini ya, coveragenya bagus. Dan ini warnanya ternyata lebih ke warna-warna reddish pink gitu. Yang dipakai di bibir aku, yes, beneran udah jadi warna bold ya. Ini kayak kalau aku sendiri sih biasanya dijadikan dalaman ombre atau dipakai kayak acara-acara formal malam hari gitu, karena kesannya kita lebih berkarisma. Tapi memang lama-lama untuk si lip produknya ini agak sedikit oksidasi, muncul kemerahan sih kalau hasilnya di bibir aku. Tapi ini masih sama rasanya di bibir, super lembab, lembut juga tanpa rasa lengket. Oke, itu tadi untuk swatches kedua warna dari Bare & Bliss yang Star Glazing Still Lip serinya. Kira-kira gimana dari dua warna ini? Mana warna yang kalian incer? Coba komen-komen di bawah. Yang ternyata di antara keduanya tuh nggak ada yang senut itu. Padahal seingat aku untuk shade yang 018 ini, yang apa sih Milky Way, ini tuh kayak warnanya kelihatan soft dari semuanya. So, dari keduanya sih aku masih lebih suka yang ini ya, karena dia tuh cenderung ke warna orange warm, yang akan cocok dipakai di tipe warm undertone ataupun semua skin tone, masih aman sih menurut aku. Oke, sekarang aku akan kasih kesimpulannya ya. Sejauh ini aku menggunakan lip serinya dari Bare & Bliss. Menurut aku dari segi teksturnya, dia ini creamy gel yang lembab banget, mengingatkan aku memang sama something yang CeraPlum ya, tapi beda di aplikatornya aja.
Dan dari segi pigmentasinya waktu diratakan di bibir, yang ini tuh menurut aku kayak lebih cepat pigmented, jadi bisa lebih cepat mengcover seluruh permukaan bibir. Dan dua warna yang aku pilih semuanya pigmented. Finishnya sendiri sesuai klaimnya memang menutrisi bibir sehingga bibir tuh kelihatan ngeplam, lembab, sehat. Dan waktu dikatupkan dia juga berasanya masih lembut, lembab kayak semacam ada base oilnya gitu. Dari segi rasanya sih ini bukan yang ringan banget, tapi juga nggak berat, nggak lengket sama sekali. So masih nyaman ya, khususnya kalau kalian punya tipe bibir kering, ini sepertinya menghidrasi di bibir aku. Dan karena tadi aku merasa kayak ada sedikit stay-nya gitu, nanti kita akan lihat di tes ketahanannya kayak gimana ya. Hari ini bakal aku pakai seharian dan bakal aku update seperti biasa. Karena memang baru pakai sekarang, nanti akan aku update di akhir video. So, pastiin tonton videoku sampai habis buat tahu kira-kira lip serum dari Bare & Bliss ini dengan harga segitu cukup worth it nggak sih buat kalian coba? Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian udah nyobain nih lip serumnya dari Bare & Bliss, bisa sharing dengan komen-komen di bawah. Kayak gimana sih hasilnya di bibir kalian? Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Oke, yang pertama ini aku tes buat minum ya. Kayak gini pakai sedotan. Kalian bisa langsung lihat aja. Karena memang dia tuh transfer tadi. At least di sedotannya udah pasti bleberan kayak gini. Lanjut, sekarang aku akan makan ya. Di sini makan sayur brongkos sama ayam tempe plus pindang, ya cukup menggiurkan ya. Tapi pertama aku pengen minum dulu di sini untuk tes apakah dia nempel di gelas. Tapi ternyata setelah udah lama dipakai tuh lebih minim transfernya. Tuh kayak tipis banget. Walaupun tuh di tangan aku nggak sebanyak yang tadi. So seperti biasa aku nggak akan makan cantik. Sentuh-sentuhin bibir, nanti aku akan update hasilnya kayak gimana. Yap, sini aku udah selesai makan ya, langsung aja kan aku update hasilnya di bibir aku. Kayak gini kelihatan masih ada, tapi lip produknya sepertinya lumayan luntur nih. Ya, setelah di zoom kalian bisa langsung lihat aja nih bagian tengah bibir udah luntur banyak seperti ini. Dan ada sih mungkin sisa dikit ya di bagian pinggirannya, tapi kayak nyaris banyak yang lebih hilang. Sepertinya sih ada stain yang tipis pink gitu, tapi overall kembali ke warna asli bibir sih, nggak terlalu kelihatan. Dan di sini untuk makan berminyak kurang awet ya untuk lip serumnya Bare & Bliss. So buat aku sendiri untuk harga segitu, isinya juga sedikit kurang worth to buy. Kalau ngomongin dari segi ketahanannya. Tapi bisa juga kalau kalian cari lip produk yang melembabkan dan pigmented bisa cobain. Walaupun mending beli yang dari Emina ya, lebih terjangkau. So gimana menurut kamu, cukup worth to buy nggak nih?